Al-Habib Thahir Al-Hamid. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, waktu itu Habib Jamal pertama kali buka pondok pesantren, Al-Fakir murid pertama. Beliau banyak bertanya, mengambil hikmah daripada Al-Habib Thahir Al-Hamid, nafa'anullah bihi bi'ulumi. Maka kita lebih beruntung lagi langsung berjumpa dengan darah daging beliau di hadapan kita, Al-Habib Abdi bin Thahir Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Penting kita pahami bersama bahwa sanad ilmu itu penting. Sebab dengan tanpa sanad, hanya belajar metodologi, hanya belajar manhaj, hanya belajar teori, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Orang alim itu banyak, tetapi yang berkah itu sedikit. Apa sebab? Kurangnya kekuatan sanad ilmu yang dimiliki. Manakala kita menimba ilmu kepada guru yang memiliki sanad mulia, maka ilmu tersebut menjadi berkah, mudah untuk diaplikasikan, dan yang paling penting di dalam ilmu itu adalah akhlak yang baik, sopan santun. Itu nggak ada, itu dipelajari di kitab manapun itu tidak ada. Akhlak, sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada anak kecil, hanya teori. Ada teori caranya begini, tapi pengaplikasian sulit karena kita nggak melihat langsung. Jadi kalau kita mau belajar tentang masalah uraian di dalam pemahaman ilmu, banyak di Google. Robot-robot guru itu banyak, robot edukasi, mechanical education, jadi mekanik, alat-alat edukasi, belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bisa kalian, tapi tidak mendapatkan kausa daripada ilmu. Sebab ilmu itu harus diiringi dengan rahmat dan ridho Allah, dan menggapai rahmat dan ridho Allah itu tidak mudah. Banyak orang yang memiliki ilmu tetapi tidak bersanad, akhirnya ilmu tersebut mencelakai dirinya dan orang lain. Contoh, di luar ilmu agama, ilmu farmasi, masalah obat-obatan, farmasi, jika diiringi dengan akhlak yang baik, sopan santun yang baik, rahmat dan ridho Allah, maka bisa menyembuhkan banyak orang. Obat untuk anestesi, untuk bius, obat untuk orang yang terkena penyakit jiwa, dia depresi, maka obat tersebut akan menjadikan ridho Allah. Tapi kalau sudah farmasi tadi, tidak diiringi dengan kekuatan iman dan ridho kepada Allah, akhirnya apa? Berkembang jadi narkoba, berkembang jadi obat koplo. Akhirnya apa? Mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Bom atom, ilmu bom atom. Bom atom di tangan orang yang tepat, memiliki rahmat ridho Allah, maka menjadi kemudahan buat kita. Misal dulu ketika kita dari mahbas jin, ya, mahbas jin, insya Allah antum semua bisa menginjakkan kaki di tanah suci dan bisa berziarah ke makam Rasulullah dan bisa langsung melihat Ka'bah. Dulu tahun 90-an orang kalau mau ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram, orang-orang Indonesia dari itu tempatnya di mahbas jin. Itu kalau zaman dahulu, wah muternya jauh, sekarang lurus. Kenapa? Dibom, gunungnya dibom, jadi lorong, akhirnya tinggal jalan kaki, kemudahan. Tapi jika bom atom ini di tangan yang salah, akhirnya apa? Mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Tidak terkecuali ilmu agama, tidak terkecuali kalau ilmu agama pun manakala di tangan yang salah akan mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Nah, untuknya
sebelum kita banyak-banyak diskusi, banyak-banyak membahas tentang masalah ilmu agama, fikih, tafakuh fiddin, hendaknya kita belajar akhlak, sopan santun. Ini yang paling utama. Al-akhlaq fawqul ilm. Namanya sopan santun, akhlak, etika, tata krama, ini lebih daripada ilmu. Dan ilmu itu akan datang, jangan khawatir kita. Kalau sudah kita belajar akhlak, sopan santun, insya Allah Allah akan menyediakan ilmu-ilmu yang Allah sembunyikan. Bahkan kita akan mengerti ilmu yang tanpa kita belajar dengan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni juga demikian. Nggak ada ilmu laduni itu orang yang tanpa belajar dapat ilmu laduni, nggak bisa juga. Belajar dulu nahwu, balaghah, syair, fikih, tafsir, nah, baru datang ilmu laduni. Hanya zikir aja, zikir, sopan, zikir, nggak belajar, berharap ilmu laduni, nggak mungkin juga. Jadi laduni itu adalah sebuah ma'unah, pemberian Allah bagi orang yang berusaha. Kita belajar fikih, tapi tiba-tiba jangkauan pemikiran kita menjadi luas. Itu laduni. Kita menghafal Al-Quran, tiba-tiba Allah memberikan semangat kepada kita, kemudahan, sehingga di luar kemampuan kita bisa menghafal Al-Quran. Itulah dunia. Tapi harus ada upaya di awal. Begitu. Kalau kita ingin kaya, kerja. Tapi menjadi miliarder bisa, kerja tetap. Jadi kita berharap jadi miliarder tapi nggak kerja, nggak mungkin. Bentuk ikhtiar itu harus ada. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang ke sana. Walhasil, kita di majelis taklim yang terutama adalah belajar akhlak. Belajar ilmu penting, sangat penting. Karena dengan ilmu kita tidak bisa hidup. Kita nggak makan, nggak minum bisa hidup. Tapi dengan tanpa ilmu, tanpa fikih, kita tidak akan bisa hidup. Kita nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin lemes. Mungkin mentok 4 hari koma, tapi masih hidup. Tapi kalau orang tidak memiliki ilmu fikih, dia akan mati. Mati apanya? Mati imannya. Imannya mati, dia nggak ngerti fikih kok, mati imannya dia. Wudunya salah, sholatnya salah, baca Qur'annya salah, muamalahnya salah, mati dia. Mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara iman, bukan secara jasad. Hatinya mati orang kayak gitu. Makanya dengan kita menambahkan ilmunya Rasulullah diiringi dengan akhlak yang baik, peneladanan yang baik, pengaplikasian yang baik, maka akhirnya menjadi berkah buat kita, berkah juga buat orang lain.